kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat beribadah dan bersekutu di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini bersama dengan kami menyampaikan selamat beribadah dan bersekutu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikian juga kepada saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun saudara-saudari berada. Kami juga menyampaikan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan pujikan pujian kita yang pertama dari nyanyian rohani nomor 315, Tuhan Ku Rindu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kembali dari atas, Tuhan ku rindu. Bersama kita bangkit berdiri. Rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Doa pembukaan kami serahkan pada Bapak Gembala. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi kurs, sekali lagi. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Ku sembah Engkau Allah kuasa. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. 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 Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan mendapat panjang umur, kesehatan, terutama kesempatan untuk bisa datang kepadamu, untuk bisa menyembah Engkau, memuji, membesarkan nama-Mu, bisa memandang Engkau Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, jika kami bisa memandang wajah-Mu Tuhan, di situ kami mendapatkan sinar matahari kemuliaan-Mu Tuhan, yang akan memberikan damai sejahtera kepada kami, akan memberikan kebahagiaan kepada kami, akan memberikan pengharapan dan pertolongan-pertolongan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu kami serahkan ibadah pelayanan kami ke dalam tangan kemurahan-Mu. Biar Tuhan Engkau ampuni segala dosa kami, sucikan oleh darah-Mu dan urapi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat Tuhan, baik yang jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, di Jalan WR4 Surabaya, Suprapto 2ABC Medan,
di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami, suasana surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh jamakan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat terjadi, pembaruan hidup, pertolongan Tuhan nyata di tengah kami Tuhan. Terima kasih sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan, roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC semua, lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang coba mengganggu saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, tolong saudara-saudara kami juga dalam perjalanan tiba dengan selamat sehat. Terima kasih yang sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, lindungi kami semua. Terima kasih, mohon kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Mbak. Puji nama Tuhan, hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah melayani Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan waktu yang ada untuk kita bisa sungguh-sungguh dalam beribadah melayani Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 304, Sebab Tuhan Baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Baik, yang kedua bersama kita bangkit berdiri. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kembali dari atas, masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian.
Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tur. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 303, Biarlah Rohmu Menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang menentang, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Bersama kita bagi berdiri kembali. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kami memberikan kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Tempat di depan bisa saudara-saudari pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu, kita akan menaikkan pujian dari nyanyian yang sudah pernah dinaikkan oleh Korko Muda, yaitu Tetap Hatiku Bersyukur. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah
Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Kembali dari atas, ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Kita angkat tangan kanan kita ke atas. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Kurnya sekali lagi. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Puji Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun masalah yang kita hadapi, biarlah kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 328, Ku Melayani Yesus. 238, Ku Melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walau
pun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Bait yang kedua. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan, asal hati Yesus merasa sedang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Puji Tuhan, biarlah kita gunakan masa muda kita untuk kita beribadah melayani Tuhan, kita tergembala, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga semakin kita melayani, semakin Tuhan perindah hidup kita. Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 284, Keindahan di dalam Yesus, kemudian vokal grup untuk mempersiapkan pujiannya bagi Tuhan. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah mandi setiap hari, karena Yesus menuntun hidup. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Sudah bangkit, Dia berkata jangan takut, percayakan hidup padanya, selalu hidup benar, serahkan semua padanya, biarkan Dia berperang ganti kita, berikan masa depan bahagia, penuh harapan dan damai sejahtera.
salah dan dosa menerpa silih berganti, seakan hidup yang sempurna takkan pernah ada. Percayalah Dia buktikan kasih-Nya, darah nyata tercurah sanggup sucikan hidupmu. Janganlah sama-sama mari kalahkan, bangkitlah sekarang, tinggalkan yang lalu. Sebab Yesus sudah bangkit, Dia berkata jangan takut, percayakan hidup padanya, selalu hidup benar, serahkan semua padanya, biarkan Dia berperang ganti kita, berikan masa depan bahagia, penuh harapan dan damai sejahtera. Percayalah Dia buktikan kasih-Nya, darah nyata tercurah sanggup sucikan hidupmu. Janganlah sama-sama dikalahkan, bangkitlah sekarang, tinggalkan yang lalu. Sebab Yesus sudah bangkit, Dia berkata jangan takut, percayakan hidup padanya, selalu hidup benar, serahkan semua padanya, biarkan Dia berperang ganti kita, berikan masa depan bahagia, penuh harapan dan damai sejahtera. Sebab Yesus sudah bangkit, Dia berkata jangan takut, percayakan hidup padanya, selalu hidup benar, serahkan semua padanya, biarkan Dia berperang ganti kita, berikan masa depan bahagia, penuh harapan dan damai sejahtera. Sebab Yesus sudah bangkit. Puji nama Tuhan, biarlah kita hanya memandang wajah Tuhan, memandang pribadi Tuhan, memandang firman pengajaran yang benar, sehingga ada kuasa Tuhan, ada pengharapan bagi kita, untuk kita diangkat, kita mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, asalkan kita tetap bisa mendengarkan firman, di situ ada pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikan segala masalah kita, bahkan menyempurnakan kita sama seperti Dia. Kita akan pujikan pujian kita yang terakhir dari nyanyian tambahan nomor 80, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kembali dari atas. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bersama kita bangkit berdiri dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Pelayanan selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Sekali lagi pelan. Kita mengatakan dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, sekali lagi, dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Itulah kerinduan dan kebutuhan kami bersama. Tuhan tetap memegang kami apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, supaya kami tetap kuat bersama dengan Engkau selama-lamanya Tuhan. Kekuatan kami adalah kekuatan firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya nyatakan firman-Mu bagi kami semua pada malam ini Tuhan. Bagi kaum muda remaja, bagi siapapun yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Nyatakan firman-Mu di tengah kami. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu. Dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Firman-Mu kekuatan ekstra bagi kami. Bertahan mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali Tuhan. Dan urapi pula kami semua, kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Jalan WR Suprapto 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 BC Medan, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua. Kami percaya sekalipun kami berjauhan, tapi kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Biarlah kami bisa mengerti, mendengar dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan. Menjamah kami di sini, di Surabaya, di Medan, dimanapun kami berada. Sampai luar negeri, Engkau jamah kami di Jakarta, dimanapun semua. Engkau jamah kami, Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, masa muda kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Menyerahkan, oh Tuhan, masa depan kami Tuhan, menyerahkan masalah-masalah kami Tuhan, tolong menyerahkan air mata kami
menyerahkan pekerjaan kami, studi kami, semua kami tidak mampu Tuhan, pelayanan kami semua kami tidak mampu, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu. Peluklah kami selalu Tuhan, kami akan merasa bahagia dalam Tuhan, ada jaminan kepastian dari Tuhan, hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Tuhan tidak menipu kami semua sampai kami menjadi milik-Mu selamanya. Kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Bela kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah kita sekalian, dimanapun kaum muda berada saat ini, di dalam negeri, luar negeri, semua kita berjauhan, tapi Tuhan dekat dengan kita. Sama, firman yang kita dengar sama, berarti kuasa yang kita alami sama semuanya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kembali dalam Injil Lukas pasal 12, secara keseluruhan dalam tabernakel ini menunjuk tentang pintu tirai. Ya, ingat waktu Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah terbelah menjadi dua bagian. Waktu Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah terbelah menjadi dua bagian. Ya, jadi ini pintu tirai. Itu artinya sekarang penyalipan daging, perobekan daging. Pintu tirai sama dengan penyalipan daging, perobekan daging, sehingga kita bisa masuk ruangan Maha Suci, masuk kesempurnaan, sehingga kita bisa sempurna seperti Yesus. Nah, ini pentingnya penyalipan daging, ya, bukan enak-enak daging, tapi penyalipan daging dengan segala hawa nafsu, perobekan daging dengan segala hawa nafsunya, keinginannya, tabiatnya semua, sampai kita bisa masuk ruangan Maha Suci, menjadi sempurna seperti Yesus, untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Ya, dalam Lukas 12 ayat 1 sampai 48 ada 5 sifat tabiat daging yang harus dirobek. 5 sifat tabiat daging. Kita sudah sampai yang ketiga, ya. Kemunafikan 1 ayat 1 sampai 3. Ya, silabusnya ini ya. Ayat 4 sampai 12 ketakutan, takut terus. Takut pada sesuatu di dunia sampai melawan Tuhan selalu kita. So, takut nilai jelek, nyontek, melawan Tuhan dan lain sebagainya. Itu ketakutan, harus dirobek, disalibkan. Kemudian mulai malam ini kita belajar Lukas 12 ayat 13 sampai 21, keinginan atau ketamakan. Keinginan atau ketamakan. Ya, keinginan atau ketamakan. Ya, kemudian yang keempat kekhawatiran, yang kelima kelengahan, tidak waspada. Nah, kita belajar yang ketiga ya, keinginan atau ketamakan. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Kita baca saja 13 sampai 15 dulu ya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ya, mestinya yang bagi warisan kan orang tua. Ya, ini saudaranya, berarti sudah warisannya sudah dibagi, masih kurang. Minta yang saudaranya lagi. Ya, nah ini. Tetapi Yesus berkata, "Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya." Nah, jadi ini keinginan akan warisan saudaranya, keinginan akan harta saudaranya. Nah, ini ketamakan itu, ingin akan warisan saudaranya, ingin akan harta saudaranya. Di Keluaran 20 ini hukum ke-10. Ini jangan ingin, itu hukum ke-10. Keluaran 20 ayat 17. Ada 10 hukum ya. Semua tahu 2 loh batu itu 10 hukum. 10 hukum Allah, hukum terakhir ini. Ke-10. Jangan mengingini rumah saudaramu, hartanya.
Sebab kalau ingin hartanya bahaya. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya, keledainya atau apapun yang dipunyai sesama. Jadi keinginan itu dikendalikan oleh dua hal dalam Keluaran 20 ayat 17. Nah, makanya tidak boleh ingin, tidak boleh tamak akan uang tadi. Nah, ada lagi satu lagi. Jadi keinginan itu dikendalikan oleh dua hal. Dua hal. Yang pertama dikendalikan roh jahat, yaitu keinginan untuk memiliki harta orang lain. Harta saudara, warisan orang lain, harta orang lain. Itu keinginan roh jahat. Dikendalikan oleh roh jahat. Ya ini, jadi keinginan dikendalikan dua hal. Pertama, roh jahat. Sehingga orang itu ingin memiliki harta orang. Keinginan untuk memiliki harta orang lain, warisan orang lain. Tapi juga ada yang satu, keinginan roh najis. Dikendalikan oleh roh najis. Itu sama dengan keinginan untuk memiliki istri orang lain. Ini keinginan najis, permisi dosa percabulan, keinginan najis, dosa percabulan. Nah, ini semua keinginan-keinginan jahat, keinginan akan harta, keinginan akan kenajisan, keinginan akan percabulan, kenajisan itu membawa kehidupan kita pada kebinasaan selamanya, membawa manusia pada kebinasaan untuk selamanya. Makanya di hukum ke-10 jangan ingin, bahaya. Jadi ingin uang, tamak, sama uangnya saudara, hartanya saudara, warisan saudara. Nah itu nanti ingin istri, maksudnya ini percabulan. Keinginan najis juga ada. Ini keduanya membawa kepada kebinasaan di neraka. Nah ini persoalan warisan, harta. Nah, Tuhan tunjukkan warisan yang luar biasa dari surga, warisan dari surga. Saja dalam Pengkhotbah 7 ayat 11. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-11. Hikmat, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Nah, ini satu ya. Dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Jadi ini Tuhan tawarkan warisan dari surga. Jadi kita harus mencari sekarang, kita harus mencari warisan dari surga, itu hikmat dari surga. Tadi ini rebutan warisan di dunia. Nah, jangan ya. Itu ada keinginan yang didorong roh jahat, hati-hati. Nah, pasti ada keinginan didorong roh najis. Nah, oleh sebab itu Tuhan alihkan, Tuhan berikan warisan dari surga. Nah, yaitu hikmat. Jadi kita hari-hari ini harus mencari warisan dari surga. Itulah hikmat dari surga. Nah, berapa nilainya ini? Kok mau ditukar warisan? Jangan-jangan ini orang kaya. Warisannya berapa rumah, berapa mobil, berapa ya? Kalau dulu tidak ada rumah mobil, rumah ada, mobil tidak ada, berapa sapi, berapa lembu, ya, berapa kambing. Wah, berapa ini hikmat ini ditawarkan Tuhan? Berapa nilainya hikmat? Nah, kita lihat nilai hikmat surga. Pertama dalam Amsal 8 ayat 10 sampai 11. Amsal 8 ini saksinya Salomo, yang nulis ini Salomo, Raja Salomo. Bagaimana hikmat itu dari surga? Terimalah didikanku lebih dari perak, pengetahuan lebih dari emas pilihan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak bisa menyamainya. Oh ini Salomo, Raja Salomo bersaksi bahwa hikmat dari surga itu lebih dari emas, perak, lebih dari apa yang diinginkan orang. Sekarang saudara ingin apa? Gedung tingkat 50. Nah, lebih hikmat. Sudah bilang ingin apa? Lebih hikmat dari surga. Lebih dari apa yang kita inginkan. Saya ingin mobil yang bagus. Nah, lebih hikmat. Nah, makanya ayo terdorong kita. Bukan tidak boleh punya mobil, tapi lebih dari itu hikmat. Hari-hari ini ya, cari hikmat dari surga. Lebih dari emas, perak,
lebih dari apa yang kita inginkan, lebih. Sudah sebut ingin apa yang lebih, hikmat dari surga. Cari. Nah, saksi kedua di dalam Ayub pasal 28. Ini Ayub, orang kaya juga dulunya. Ayub paling kaya di sebelah timur. Ya. Ayub 28 ayat 12 sampai 16. Ayub 28. Ya. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui orang. Nah, ayo pandai-pandai semua. Nah, tapi jalannya hikmat tidak bisa diketahui. Nah, kalau jalannya apa? Ilmu ukur, nah, ada rumusnya. Ya. Jalannya fisika, ada rumusnya, tahu. Ya. Tapi ini nah, hikmat dari surga tidak tahu jalannya. Jalan ke sana tidak diketahui manusia, tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku. Kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak bisa diganti dengan emas murni. Harganya tidak bisa ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal, dengan permata lasurit, tidak bisa dinilai. Nah, ini hikmat lebih dari warisan apapun, harta apapun di dunia. Nah, ini dua saksi perkara sah. Saksinya bukan orang-orang yang memang tidak punya permata, bukan orang hebat semua saksi. Raja Salomo, Ayub orang terkaya, tapi dia tetap hikmat lebih dari semua. Warisan di dunia, lebih dari harta di dunia, lebih dari apa yang kita inginkan di dunia. Tidak tertandingi oleh apapun di dunia. Hikmat surga loh ya, bukan hikmat dunia S1, S2, SMU, SMP, S1, bukan. Hikmat surga. Tidak bisa ditandingi apapun di dunia. Apa cuma S1, S2, S3 tidak bisa nandingi juga. Semua tidak bisa menandingi hikmat dari surga. Nah inilah, ayo kaum muda. Jadi biarlah kita sekarang berlomba-lomba untuk mencari hikmat dari surga. Jangan rebutan warisan di dunia, nanti jatuh dalam keinginan jahat, keinginan najis tadi, binasa. Tapi biarlah kita sekarang berlomba-lomba untuk mencari hikmat dari surga. Yang lebih dari apapun itu. Lalu pertanyaannya, dari mana kita mendapatkan hikmat dari surga? Dari mana kita mendapatkan hikmat surga? Dari mana? Ada dua, saudara. Yang pertama 1 Korintus 1, 23 sampai 24. Dari mana kita bisa mendapatkan hikmat surga? Nomor 1 Korintus 1, 23, 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan. Om sering cerita, ya 2 kali ke Israel ketemu orang Yahudi, guide-nya. Nah, kalau ditanya soal perjanjian lama, hebat. Begini raja ini. Kalau Om tanya, lah bagaimana dengan Yesus? Langsung apa itu? Kalau bahasa Jawa nyengir, ya, langsung ketawa dak enak. Ya, ketawa kecut, nyengir. Ya itu bedanya kita, gitu. Ya, itu bedanya kita. Itu tidak mau aku Yesus yang disalib. Orang Yahudi itu bukan dia. Nah itu saja. Kemudian untuk orang bukan Yahudi, bangsa kafir, suatu kebodohan. Salib, umpama suruh puasa, salib, nasi pecel masih enak, suruh puasa. Ini bangsa kafir. Saja. Suruh doa semalam suntuk, tidur enak, nonton enak, suruh doa semalam. Nah ini bangsa kafir. Bodoh amat salib itu, apa itu salib? Kalau bangsa kafir, kalau bangsa Israel sandungan, bukan itu tukang kayu, bukan itu Mesias, bukan itu, tersandung mereka. Kalau bangsa kafir bodoh, ngapain salib, ya, nggak usah salib bahasa Jawa aja, salib menyalip, itu menyalip tahu, mendahului, nah, itu, nggak mau salib pakal itu, bangsa kafir itu ya. Tetapi, untuk mereka yang dipanggil, kita yang percaya Yesus dipanggil. Baik orang Yahudi, ada juga orang Israel yang percaya Yesus. Maupun orang bukan Yahudi, kita bangsa kafir. Kristus yang disalib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.
Nah, dari sini hikmat surga, hikmat Allah. Jadi dari mana kita mendapat hikmat Tuhan, hikmat Allah, hikmat surga? Nomor satu dari Kristus yang disalib. Dari Kristus yang disalib. Sama dengan korban Kristus di kayu salib. Korban pendamaian. Korban pendamaian. Korban Kristus di kayu salib. Korban pendamaian untuk menyelamatkan manusia berdosa. Oh, kenapa kok Yesus yang harus turun ke dunia, datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan? Di dalam dunia tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Ya, kepandaian, kekayaan semua tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Bahkan memicu, pandai sombong. Nah, dulu tidak pandai baik, setelah pandai sombong. Bisa. Kaya, dulu kaya, belum kaya baik, setelah kaya, sombong. Nah, setelah kaya, mulai macam-macam dan lain sebagainya. Nah ini, jadi di dalam dunia, segala yang hebat di dunia, kenapa Yesus harus turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa? Sebab segala yang hebat di dunia, kekayaan, kepandaian, kedua tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Bahkan memicu untuk berbuat dosa. Dan tidak ada manusia di dunia yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Sebab semua manusia di dunia sudah berdosa. Termasuk rohaniawan, pendeta berdosa juga. Rasul, nabi, semua berdosa. Tidak bisa menyelamatkan. Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Nah, sehingga dia harus mati di kayu salib, menjadi korban pendamaian untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah itu saja. Jadi semoga kita bisa mengerti. Satu-satunya, tidak ada juru selamat lain, tidak ada. Yesus satu-satu, tidak ada yang lain. Ini harus dipegang sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai goyah kita. Nah, semoga kita. Bagaimana kita mendapat hikmat surga dari korban Kristus, korban pendamaian? Gimana caranya? Tadi dari mana kita mendapat hikmat? Jawab nomor satu, dari korban Kristus. Yesus yang tersalib, korban Kristus di kayu salib menyelamatkan manusia berdosa. Lalu bagaimana caranya kita mendapat hikmat surga dari korban Kristus, korban pendamaian? Nah, caranya pertama harus percaya, iman. Percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Nah, harus, kalau tidak percaya tidak bisa. Dosa tidak percaya tidak bisa diampuni, tidak bisa diselesaikan. Jadi yang pertama, bagaimana caranya kita mendapat hikmat dari korban Kristus di kayu salib? Kita harus percaya, iman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat lewat mendengar firman penginjilan. Firman penginjilan. Nah, itu firman penginjilan. Ayo percaya Yesus supaya kita selamat, diberkati firman penginjilan. Om sudah cerita bolak-balik. Dulu om cari keselamatan di kuburan, minum air kembang, enggak tahu. Nah, datang penginjil, Yesus juru selamat, satu-satunya gini, buktinya gini. Oh, ini manusia tidak berdosa. Percaya saya. Iman, percaya kepada Yesus. Nah, itu hikmat. Kemudian kedua, saudara, tadi Yesus mati untuk memperdamaikan dosa-dosa. Ya, korban pendamaian, mendamaikan dosa, menebus dosa, menyelesaikan dosa. Sekarang kepada kita, kalau menerima hikmat, bagaimana caranya menerima hikmat dari itu? Harus berdamai. Tidak boleh musuhan, harus berdamai. Yaitu saling mengaku, saling mengampuni. Nah itu menerima hikmat dari surga, dari korban Kristus. Harus percaya lewat firman penginjilan, mendengar firman. Harus berdamai. Nah, saling mengaku dan saling mengampuni. Kalau salah ya ngaku. Kalau salah, ampuni ya Bapak, Ibu, ampuni teman, ampuni Tuhan, vertikal, ampuni teman, ampuni Bapak Ibu, horizontal. Ya, horizontal, vertikal, horizontal. Nah, itu kayu salib. Yesus di kayu salib kita datang ke sana. Mengaku kepada Tuhan, kepada sesama. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Nah, kemudian kalau kita benar mengampuni dosa orang lain. Kita harus mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Kita harus mengampuni dosa
orang lain dan melukai. Maka kalau kita sudah saling mengaku, maka darah Yesus membasuh dosa-dosa kita. Darah Yesus menebus dosa kita, membasuh dosa. Sehingga kita bisa bertobat, tidak berbuat dosa lagi, dan hidup dalam kebenaran. Bertobat dan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Nah ini, sehingga kita mengalami damai sejahtera. Bertobat, hidup dalam kebenaran, kita mengalami damai sejahtera. Semua enak ringan, semua diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera. Bertobat, hidup benar. Kalau benar, damai. Kalau tidak benar, takut. Coba pulang rumah keadaan tidak benar. Apa tidak benar? Mungkin lari dari sekolah, bolos. Tahu-tahu dengar, Bapak ada di rumah. Mulai tadi jalan santai, karena bapaknya kerja, tiba-tiba bapaknya sudah pulang. Mulai jalan santai jadi jalan kucing, pelan-pelan, lihat-lihat. Nah itu takut, tidak damai. Kalau tidak benar, tidak damai. Kalau benar damai. Kalau benar damai. Kalau sekolah pulang pagi, lari malah, bapaknya kok sudah pulang pagi, itu damai. Tapi kalau tidak benar, ulangan tidak benar, guru jaga, pasti sudah macam-macam. Kalau saya guru juga dulu tahu sudah orang gerak itu, ini mau nyontek ini, mau nyontek, saya dekati aja, mau nyontek. Lebih baik saya kasih tahu mana yang susah, ini. Daripada dia nyontek berdosa, itu begitu. Kalau saya jaga UNAS, sekolah lain toh. Kalau jaga UNAS, ujian nasional sekolah lain, daripada dia mau nyontek-nyontek, saya dekati. Kalau salah dia, dia ganti lagi. Begitu daripada nyontek. Saya kasihan, masa begitu. Gitu aja, tapi enggak saya kasih tahu, dia usaha, tapi tahu salah itu. Begitu, Jadi ayo, kalau benar damai, enak, ringan, diberkati oleh Tuhan. Itulah hikmat surga. Kita hidup damai. Ayo hilangkan dosa-dosa. Jangan menambah dosa. Apa saja. Ayo kita saling berdamai. Percaya Yesus itu bukan menghakimi, bukan bertengkar, berdamai. Kita berdamai. Nah, saya suami istri berdamai. Siapa manusia tidak salah? Ayo ngaku, kalau benar ngampuni, darah Yesus membasuh, bertobat, hidup benar, damai. Itu hikmat dari surga. Amin. Nah, semua enak ringan, semua diberkati. Nomor 1 ini hikmat dari korban Kristus. Yang kedua, dari mana kita mendapatkan hikmat surga, hikmat Tuhan, hikmat Allah. Yang kedua 2 Timotius 3, 15-17. 2 Timotius 3, 15-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Alkitab. Makanya baca Alkitab. Yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dan memberi hikmat. Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, kitab suci itu tulisan yang diwahyukan Tuhan. Ayat menerangkan ayat itu, ada ayat-ayatnya. Memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, ada penginjilan, ada pengajaran. Penginjilan itu susu tadi. Ayo percaya Yesus, dia sudah mati, itu susu untuk bayi-bayi. Saya dulu belum percaya Yesus, seperti diberi susu bayi. Tidak percaya Yesus itu seperti bayi nak minum susu. Menderita. Lapar, menderita, sampai mati binasa. Itu orang tidak percaya Yesus. Belum menerima penginjilan. Seperti bayi tidak minum susu. Begitu haus, lapar akhirnya. Begitu dikasih susu, sehat. Selama itu penginjilan. Penginjilan. Selama kita belum mendengar penginjilan, berbuat dosa, itu seperti bayi tanpa susu. Itu orang berbuat dosa, tidak enak. Lapar, tidak enak. Lemah, berbuat dosa itu.
bukan senang, susah, sampai mati binasa. Makanya kasih susu penginjilan, percaya Yesus, ayo berdamai. Wah ya, senang, enak, ringan, damai, hidup benar, damai, enak, ringan, diberkati oleh Tuhan. Kasih susu, kasih ini, diberkati oleh Tuhan. Ngerti? Nah, tapi ada pengajaran. Jangan cuma susu saja, makanan keras harus ada. Nah, sudah umur berapa sekarang? Ini paling kecil berapa? 12. Oh, sudah 12. Makan apa kamu, Dek? Minum cucu saja. Ya. Wah, itu ya. Tidak bisa tumbuh normal, abnormal. Ya, abnormal. Saya pernah cerita toh, sepupu saya dulu. Nah, perusahaan susu sapi asli, susu sapi ya, asli ya, itu. Nah, dia sampai umur berapa itu? Kelas 2 SD. Ya. Minum susu saja, tidak bisa nasi, tidak bisa. Minum susu sapi saja. Memang kekar ya, kayak gemuk gitu. Ya, tetapi ya aneh, ada keanehannya, panas terus. Jadi permisi kalau pakai baju itu sundel bolong, disinya bolong. Ya kalau masih SD ya lucu, ya kelas 2. Nah, kalau sudah 17 nanti sundel bolong betul. Nah, itu jadi begitu, panas. Terus kipas, panas, tapi tidak keringat. Loh, mesti abnormal, ada anehnya. Karena tidak makan makanan keras. So, abnormal, ada bedanya. Nah, itu. Makanya yang kedua ini dari kitab suci. Yang mengajar, nah ini dari kitab suci, firman pengajaran. Yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Saja, yang mengajar dan mendidik sama dengan menyucikan, mengubahkan kita. Menyucikan, mengubahkan kita sampai sempurna seperti Yesus. Sampai sempurna seperti Yesus. Ah, itu. Tadi selamat, damai, hidup benar, selamat, diberkati oleh Tuhan, enak, ringan, diberkati, selamat, diberkati Tuhan. Nah, sekarang kalau ada makanan keras, nah ini firman pengajaran. Kok aneh ya? Tadi pintu tirai, penyalipan daging, perobekan daging. Lah itulah pengajaran namanya. Pengajaran. Yang tidak enak bagi daging. Pedang kena daging, aduh sakit om. Nah, itu dosanya. Sedang ditusuk. Mengajar dan mendidik. Menyucikan, membaharui, mengubahkan. Nah, dosa, misalnya tangan mencuri, tajam, cerak, hilang. Nah, tidak mencuri lagi. Tapi kalau begini saja masih cacat. Tajam kedua mendidik, membaharui. Jadi tangan yang bisa memberi. Terus, jadi masuk ibadah, mendengar firman dimanapun, saudara-saudara sekalian berada sana, di luar negeri, di rumah-rumah, di mana. Dengar firman harus ada gunanya. Yaitu tajam mengajar itu membuang dosa, menyucikan dosa. Tajam mendidik, membaharui. Sifat tabiat Yesus ada. Pendidikan. Makanya sekolah itu jadi guru. Besok yang mau jadi guru bukan cuma ngajar aja. Mendidik juga. Jangan cuma ngajar matematika. Awas. Wah itu namanya mengajar saja. Harus mendidik juga. Harus mendidik. Nah, itu pengajaran dan pendidikan. Nah, bagaimana bisa berhasil? Kalau pakai pedang. Pedang firman. Ngajar matematika pakai pedang firman. Yang jadi dosen ngajar apa saja pakai pedang firman. Nah, itu bisa berhasil. Jadi yang kita didik selain dia pandai, tapi dia juga suci, dibaharui. Karakternya dibaharui. Nah, semoga kita mengerti. Ya, inilah firman pengajaran. Saja memberi hikmat kepada kita. Saja memberi hikmat kepada kita. Yaitu bagaimana caranya? Bagaimana kita mendapat hikmat lewat pengajaran? Dari mana sudah terjawab? Dari firman pengajaran. Bagaimana caranya? Kita mendengar firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh. Nah, malam ini dimanapun kaum muda berada, ayo kita mendengar firman pengajaran benar dengan sungguh-sungguh.
Sampai mengerti, sampai ngerti, oh gitu. Sampai percaya, kalau matematika cuma sampai ngerti. Kalau firman sampai percaya, yakin, menjadi iman dalam hati, sampai praktek firman, taat dengar-dengar. Sampai praktek firman, taat dengar. Nah ini, saya sampai praktek. 1 Petrus 1:22, kalau sudah praktek, melakukan, taat dengar-dengaran, kita disucikan. Kita disucikan. 1 Petrus 1:22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran firman pengajaran yang benar. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Sampai taat dengar-dengaran, mempraktekkan firman pengajaran, maka kita disucikan sehingga bisa saling mengasihi dengan tulus ikhlas. Bahkan mengasihi musuh sampai mengasihi musuh. Nah, itu kesucian. Maaf ya, kaum muda selalu jadi contoh. Ya, banyak kaum muda salah. Pacaran, tunangan, aku mengasihi, sungguh aku mengasihi. Lalu minta yang najis, salah, itu salah. Itu kasih daging. Itu bukan kasih, itu keinginan hawa nafsu daging tadi. Tapi kalau kasih dari Tuhan, dari kesucian, suci baru mengasihi dengan tulus ikhlas, mengasihi dengan kasih Tuhan. Bahkan bisa mengasihi musuh. Bahkan bisa musuh. Ini kesucian. Nah, ini pedang firman. Hikmat Tuhan dari situ. Taat pada firman itu hikmat surga. Sehingga kita bisa hidup suci, saling mengasihi, dan kita dipakai oleh Tuhan. Diberi jabatan pelayanan. Efesus 4:11-12. Kita dipakai Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala pengajar, 5 jabatan pokok. Ditambah jabatan pemain musik, kolektor, tim doa, dimanapun saudara berada, apa saja. Itu jabatan. Untuk siapa? Untuk memperlengkapi orang kudus, orang suci, bukan orang pandai, bodoh, kaya, miskin, bukan. Bukan itu dulu. Orang suci bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau sudah suci, saling mengasihi, maka Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan kepada kita jubah indah, jabatan pelayanan, karunia Roh Kudus. Jubah indah, jubahnya Yusuf, jubah indah. Sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kita dipakai melayani pembangunan tubuh. Apa itu pembangunan tubuh? Mulai dalam nikah. Nah, di rumah tangga kita bisa melayani sebagai anak, taat pada orang tua. Membantu, meringankan. Jadi susunan di rumah tangga itu, kepala itu papa, suami. Tubuh itu istri. Anak itu tangan kaki. Kaki dan tangan. Bukan kaki tangan, kaki dan tangan. Lain, kaki tangan itu apa itu? Ya, itu. Ini kaki dan tangan. Kaki dan tangan. Itu meringankan. Coba tidak ada kaki tangan. Oh, mau ambil minum di situ, gelundung. Tahu kalau punya kaki tangan, kaki tangan yang bawa, tinggal minum. Nah, begitu. Anak meringankan beban orang tua, membantu orang tua. Ini pelayanan dalam nikah, meringankan beban orang tua. Dia taat dengar-dengaran dulu. Nah, kalau sudah taat pasti membantu, meringankan beban orang. Kalau tidak taat, menjadi beban bagi orang tua. Kasihan. Orang tua sudah kerja, sudah ini, pulang mestinya seneng ketemu anak. Aduh, dapat masalah lagi. Karena tidak taat. Nah, kasihan, terlalu berat orang tua. Ayo taat dengar-dengar. Anak-anak ya, taat dengar-dengar. Itu bisa meringankan beban orang tua. Bisa ini pekerjaan di rumah tangga. Pelayanan di rumah tangga, pelayanan di penggembalaan, ayo bisa jadi tim doa, bisa jadi kur, bisa jadi apa? Berdoa pada Tuhan. Ini minggu-minggu penataran calon imam. Ayo, tinggal isi formulir nanti hari Kamis yang akan datang.
bukan Kamis ini, Kamis akan datang. Ya, mengisi formulir. Kamis ini ya, Minggu besok, Kamis akan datang. Mengisi formulir bersama-sama kita. Ya, mengisi di sini ya bersama yang ya nanti di Surabaya lain lagi, di Medan lain lagi harinya ya. Baik, mengisi formulir lagi. Yang sudah imam mengisi, yang calon imam mengisi semuanya. Supaya ditertibkan lagi semuanya ya. Nah, inilah. Semoga kita mengerti. Ini kita diberi jabatan pelayanan itu jubah indah. Hidup itu menjadi indah seperti bunga yang mekar kalau kau muda. Bunga yang sedang mekar melayani. Kalau tidak melayani, tinggalkan pelayanan, itu bunga layu, nanti layu sebelum berkembang. Kalau melayani itu indah, kembang yang sedang mekar. Nah, bunga sedang berkembang. Ya, bagaimana bunga berkembang? Ya, itu bunga yang sedang mekar. Nah, itu. Tapi kalau tidak mau melayani, nah, nanti melayani dosa. Tinggalkan pelayanan, melayani dosa. Itu layu sebelum berkembang, hancur. Hidup kita hancur. Hancur betul-betul. Nah, semoga kaum muda mengerti. Jadi dua ini hikmat. Dari korban Kristus, ayo berdamai, percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, jangan diganti dengan yang lain, hanya karena jodoh, hanya karena jangan. So, ya, ayo tetap Yesus juru selamat dan berdamai, buktikan kita berdamai. Nah, hidup kebenaran, damai sejahtera itu hidup dalam urapan Roh Kudus, hidup dalam urapan tadi kurang damai sejahtera benar itu hidup dalam urapan Roh Kudus. Kita enak ringan. Kita diberkati, selamat diberkati. Tapi yang kedua masih ada. Lewat pengajaran makanan keras. Itu hikmat dari surga. Nah, kita taat, kita dengar sampai praktek, taat dengar-dengaran. Kita disucikan, diubahkan sampai sempurna. Nah, kita suci, kita diberi jubah indah. Nah, ini firman. Hidup suci itu firman. Firman pengajaran. Tadi damai sejahtera Roh Kudus. Ini firman. Nah, semoga kita mengerti. Jadi itulah hikmat. Dari mana hikmat? Surga, bagaimana mendapatkan hikmat dari surga? Sudah? Sekarang kegunaan hikmat. Nah, terakhir, kegunaan hikmat dari surga. Jadi sudah saya urutkan ya. Jangan keinginan warisan di dunia ini. Yaitu keinginan didorong roh jahat. Nanti ada roh najis juga. Ya, sudah serahkan Tuhan aja. Warisan. Yang penting sekarang kita berebut. Nah, istilahnya itu bagus. Berebut, berusaha sekeras-kerasnya untuk mencari hikmat dari surga. Yang oleh dua orang, dua saksi sudah. Dua saksi sudah orang hebat semua. Raja Salomo, Ayub sudah menyaksikan. Tidak bisa ditandingi oleh apapun hikmat surga. Tidak bisa ditandingi oleh apapun di dunia. Kekayaan, kepandaian tidak bisa menandingi hikmat surga. Itu yang harus kita rebut, harus kita buru, harus kita usahakan sehari-hari ini. Bagaimana caranya, dari mana dan bagaimana caranya sudah. Dari mana korban Kristus, caranya percaya, berdamai, hidup damai, hidup dalam urapan Roh Kudus, enak, ringan, hidup benar. Dari firman pengajaran, kitab suci, firman pengajaran yang lebih tajam daripada. Ayo dengar sampai dengar-dengaran. Kita disucikan, kita diberi jubah indah, jabatan. Ayo melayani Tuhan. Itu hikmat surga. Hikmat surga. Layani Tuhan. Kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai dalam pembangunan Tuhan. Imam-imam boleh diberi jubah indah, jabatan pelayanan karu. Itu imam-imam, hamba Tuhan pelayan yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang mulai di rumah tangga melayani, di penggembalaan mulai melayani belum ya? Tadi antar penggembalaan. Nah, antar penggembalaan. Nanti minggu depan ini ke Manokwari. Ya, mungkin tidak bisa ikut, tetap ibadah, tetap berdoa. Doakan kami yang di sana. Nah, itu sama, satu tim, satu tubuh tetap. Ada yang berangkat, ada yang tidak berangkat, satu tubuh. Tetap ya, doakan kami yang ke sana. Nanti tunggu bulan 5 ada di Square Ballroom Surabaya. Lah, ayo. Nah, itu tanggal 29 30. 29 merah, 30 atur waktu, bisa cuti, bisa ini silakan. Ya, silakan. Nah, itu 3 kali kebaktian di Square Ballroom Surabaya. Ayo.
Bisa menginap, bisa ini silakan. Semuanya. Oh, enggak punya uang, ikut panitia. Bisa diaturkan semua. Yang punya uang bayar sendiri. Yang enggak punya ikut panitia, boleh sama. Boleh sama semua. Semoga kita mengerti. Hotelnya 300 ada, 350 ada, bisa isi 5 orang, 3 orang, 2 terserah. Itu terserah. Bagi-bagi. Bermalam 1 malam, 2 malam harus. 1 malam bisa ya, 1 malam bisa. Hanya 300 bagi 5 orang, 60.000 ya. Biasanya makan es krim aja berapa sudah. Nah, itu kali ini enggak makan es krim, bayar hotel bisa. Nanti makannya ikut panitia. Boleh, boleh, enak semuanya. Antar penggembala sampai tubuh Kristus yang sempurna. Israel dan kafir menjadi satu tubuh yang sempurna. Nah, itu hikmat dari surga. Sekarang kegunaan terakhir. Kegunaan hikmat surga. Kegunaan hikmat dari surga. Nah, ini makanya lebih dari kepandaian, lebih dari kekayaan, gunanya lebih semua dari itu. Wahyu 13 ayat 18. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sinilah hikmat dari surga. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangannya 666. Siapa itu? Antikris. Nah, ini gunanya hikmat. Kalau kepandaian mau melawan antikris, ketawa antikris, aku yang menguasai. Kekayaan, aku kaya antikris. Semua harta dunia dikuasai antikris, kamu sini saya blokir dulu. Habis sudah. Aku banyak tabungan antikris, diblokir juga, krek. Habis sudah. Nggak bisa. Hikmat surga ini. Amin, saudara. Nah, itu kegunaannya lebih dari duit, lebih dari apa. Seperti yang disaksikan Salomo dan Ayub. Lebih dari semua. Betul terbukti nanti. Kalau antikris berkuasa mau dilawan dengan apa dia? Dengan kepandaian ketawa dia. Dengan kekayaan ketawa dia. Dengan kedudukan semua nanti dikuasai antikris. Dia duduk di takhta di dunia ini. Oh, semua dikuasai. Nah, apa yang bisa? Hikmat dari surga. Makanya cari hikmat hari-hari. Lewat korban Kristus, ayo percaya Yesus, berdamai, bertobat, sungguh-sungguh hidup. Ayo, sudah percaya bertobat, sudah semuanya. Ayo pedang penyucian sampai kita diberi jubah. Itu hikmat. Sampai bisa menjadi imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai. Itu hikmat surga. Yang sudah jadi imam jangan turun telanjang. Yang belum jadi imam berdoa, ayo terus maju. Tuhan tolong saya Tuhan sampai mendapat jubah indah. Maju. Nah, itu hikmat Tuhan. Kegunaannya melawan antikris. Satu-satunya kekuatan untuk melawan antikris. Ini kegunaan hikmat surga. Satu-satunya suatu kekuatan dari Tuhan, satu-satunya kekuatan untuk menghadapi antikris, hikmat dari surga. Nggak ada lain. Kekayaan kemarin nggak bisa menghadapi antikris. Bukan nggak boleh kaya ya, silakan Om doakan juga yang bekerja dari kecil. Nah, itu dari kecil, ayo tekun ya, nah, jangan korupsi. Mau cepet-cepet kaya korupsi, jangan, nggak apa-apa. Om gaji cuma sekian Om. Ya. Jadi dosen katanya dulu kami jadi dosen. Sakdus saksen. Sakdus saksen apa itu artinya? Cuma begitu ya. Dia dari kecil semua. Ya. Om jadi hamba Tuhan juga dari kecil. Enggak punya apa-apa. Cerita sama anak Om Markus, "Loh, aku mau beli tahu." Nangis, enggak bisa beli tahu goreng. Nangis saya di bus, orang lain makan-makan malam. Duh, lihat uang enggak ada. Mau beli tahu goreng, enggak bisa. Nangis saya. Nah itu, pacaran sama tante, mau kasih apa? Nah, satu waktu ada kelebihan uang. Nah, tadi ingat soalnya di Jakarta itu. Apa itu? Apa itu? Manisan asinan itu yang mangga asinan itu. Nah, saya punya uang, oh iya, saya mau pulang, saya belikan. Itu yang saya kasih cuma.
bukan cincin berlian. Nah, itulah dari kecil, enggak apa-apa. Yang penting ada hikmat surga. Amin. Jangan tiru-tiru ya. Oh, kasih mangga aja. Nanti murus-murus. Nah, itu memang enggak dibuat-buat. Memang ingin ngasih. Masa enggak ngasih-ngasih. Kuatnya beli mangga manisan. Ya, beli itu. Beli itu. Ya, tapi saya tidak merasa terhina. Nah, saya berusaha menjadi hamba Tuhan yang baik. Begitu. Yang bekerja, jangan terhina. Aku mau kerja yang baik. Begitu. Nah, yang masih belajar, jangan terhina. Ya, sekarang aku tidak punya uang. Aku mau belajar yang baik. Samping buru, mencari hikmat Tuhan. Aku mau belajar baik. Berusaha. Cari hikmat Tuhan, berusaha. Bekerja yang baik. Biar kecil-kecilan bekerja yang baik. Sampai betul-betul nanti kita bisa menghadapi antikris. Menghadapi antikris. Yang penting hikmat dari surga itu yang menentukan. Hikmat dari surga. Ini Om cerita ini betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Satu waktu mau sombong juga. Ya, satu waktu pesawat transit, sesama pesawat. Nah, karena lama dikasih mie, pokoknya mie yang diseduh itu. Nah, tapi karena pesawat kami agak terlambat, airnya itu di bawah, di bandara. Yang lain sudah naik pesawat, kami tidak bisa mau masa air bawa ke pesawat langsung. Jadi langsung. Nah, di atas saya pikir kasih minta ke pramugari boleh. Nah, saya minta, Mbak, mintain. Tidak bisa. Loh, jelas dulu, pelan-pelan dulu. Saya jelaskan dulu, kami ini transit, sudah 4 jam Mbak. Sudah 4 jam ini kayak ke luar negeri. Ini marilah tolong. Tidak bisa, ngamuk saya. Berapa juta saya beli? Berapa? Ayo sini saya beli. Setelah itu saya nangis lagi. Sombong saya. Saya khotbah di Medan langsung mengaku. Sombong aku tadi. Sombong aku. Saking marahnya. Loh, lapar betul dari jam 4 pagi. Sudah jam berapa? Sudah siang gitu. Tidak bisa. Loh Mbak ini begini. Tidak bisa. Langsung berapa juta saya beli? Sekarang juga. Langsung dia diam. Tapi saya menangis. Ingat tahu. Aduh, kok sombong aku. Nah itulah. Jangan mengandalkan apa. Hikmat dari surga itu andalan kita satu-satunya. Amin. Hikmat dari surga. Ayo, yang masih belum ada berkat yang banyak ini, ayo jangan pesimis, jangan putus asa. Yang sudah diberkati jangan sombong-sombong. Jangan sombong-sombong. Aduh, cuma antikris garis saja. Polis lain perusahaannya street. Sudah tidak bisa. Ayo andalkanlah hikmat dari surga. Amin. Nah itu hikmat untuk menghadapi antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Bagaimana itu? Hikmat menghadapi antikris, hikmat surga. Wahyu 12:14. Nah tadi lihat saya lagi. Hikmat dari korban Kristus, hidup damai, hidup dalam Roh Kudus. Hikmat dari pengajaran kitab suci, hidup dalam firman, suci. Firman dan Roh Kudus itulah hikmat Tuhan. Menjadi 2 sayap burung nasar yang besar. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa, 3,5 tahun. Nah ini kaum muda perhatikan, inilah kegunaan hikmat nanti, saudara. Kegunaan hikmat surga, saudara. Hikmat surga itu sama dengan 2 sayap burung nasar yang besar, yang akan membawa kita, menerbangkan kita, membawa kita melintasi badai lautan dunia. Dunia akhir zaman ini badai lautan dunia. Sampai puncaknya antikris berkuasa di bumi 3,5. Tidak ada yang bisa menolong. Kapal Titanic hebat, tenggelam di lautan dunia. Tenggelam. Kita juga dengan kekuatan apa? Tenggelam. Hanya 2 sayap burung nasar. Ini membawa kita melintasi badai lautan dunia. Oh, tambah sulit dunia ini. Tambah jahat, tambah badai, tambah besar. Sampai puncaknya antikris berkuasa. Ini kekuatan hikmat Tuhan. 2 sayap burung nasar yang besar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Artinya, nah, bagaimana melintasi badai lautan dunia sampai antikris, sampai dengan
antikris berkuasa di bumi. Artinya, 2 sayap burung nasar itu yang besar, 2 tangan anugerah Tuhan yang besar. 2 tangan anugerah Tuhan yang besar. Sanggup untuk melindungi dan memelihara, melindungi kita. Yang kecil, kapal itu sebesar-besar, kecil di lautan. Kecil bayi ini, yang kecil tak berdaya. Yang kecil tak berdaya. Di tengah kesulitan dunia. Di tengah kesulitan. Bisa Tuhan tolong. Seperti bayi dipeluk oleh tangan ibunya. Bisa dipelihara, dilindungi. Kita yang kecil tak berdaya di tengah kesulitan dunia. Kesulitan dunia. Baik secara jasmani. Kita dipelihara secara jasmani, secara kelimpahan. Sampai mengucap syukur. Kelimpahan bukan juta-juta ya. Sampai mengucap syukur terus pada. Sampai mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur. Secara rohani juga dipelihara. Tidak mau berbuat dosa. Hidup benar, hidup suci. Secara rohani kita dihantam badai dosa puncaknya dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin, mengawinkan, tidak mau. Dipelihara, dinaungi oleh Tuhan, dipeluk oleh Tuhan, dinaungi sayap. Kita hidup benar, hidup suci. Nah inilah aku melintasi badai lautan dunia. Arti pertama. Yang kedua, badai itu masalah-masalah yang mustahil. Selesai, teduh. 2 sayap burung nasar yang besar, 2 tangan anugerah Tuhan yang besar, sanggup untuk menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Semua masalah yang mustahil, sanggup menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Masalah yang mustahil, selesai semua. Ayo jangan takut, kalau sudah tidak mampu, ayo kembali pada hikmat surga. Korban Kristus, pengajaran. Itu yang akan menjadi 2 sayap. 2 tangan anugerah Tuhan yang besar. Yang memeluk kita. 2 tangan anugerah Tuhan yang besar. Yang memeluk kita. Ya, semoga kita bisa. Luar biasa. Ya, ini pertama. Melintasi kegunaan hikmat surga. 2 sayap burung melintasi badai. Kedua, 2 sayap burung nasar memberi kekuatan. Ayat terakhir. Yesaya 40. Yesaya pasal 40. Ayo kaum muda, kerja yang keras, sekolah yang keras, tapi jangan lupa. Ayo kita cari dengan sungguh-sungguh hikmat dari surga. Lewat apa Korban Kristus. Ayo berdamai, ayo percaya Tuhan, bertobat, berdamai, bertobat, hidup benar, damai sejahtera. Yang kedua lewat dengar pengajaran, cari firman pengajaran, pedang, menyucikan. Untuk kita bisa jadi imam, dikasih, ayo jadi imam. Melayani Tuhan. Betapa indah. Betapa indah. Saya kalau nyanyi masa muda itu menangis. Ingat bagaimana senangnya melayani Tuhan di masa muda. Senang. Naik sepeda. Ajak anak-anak kecil itu masih SMP. Ayo besuk ke tempat teman-teman naik sepeda. Ke rumah sakit melayani. Saya nangis. Betapa bahagia. Saat-saat itu. Apalagi yang lebih indah? Layani Tuhan. Tuhan jamin keindahan. Ya, dan Tuhan jamin 2 sayap burung nasar. Luar biasa. Luar biasa. Yesaya 40. Ayo. Ya, sungguh-sungguh ya. Yang belum melayani berdoa. Dimanapun saudara-saudara berada. Yang sudah melayani bertahan. Jangan mundur. Jangan. Alasan apa? Saya jatuh dosa. Ayo dosanya yang dibuang. Ngaku dibuang semua. Ayo berdamai lagi. Kembali ke hikmat. Berdamai lagi. Disucikan lagi. Supaya indah lagi hidup. Dipakai oleh Tuhan. Sayapnya bertumbuh lagi. Yesaya pasal 40. Ayat yang ke-29. Mulai. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang muda menjadi lelah lesu. Memang banyak nanti. Mundur dari pelayanan. Ayo. Butuh hikmat. Wah, kalau antikris berkuasa 50%, kita tinggal 50. Antikris 60 kita merosot 40. Antikris 70 tinggal 30. Tambah lemah. Ayo makanya cari. Selain kerja, selain sekolah. Yang keras, boleh yang keras. Hobi boleh yang keras. Tapi cari
hikmat dari surga. Lewat kayu salib, lewat pedang firman. Sampai kita bisa jadi imam. Melayani sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga itu sudah urusan kita. Lainnya Tuhan akan memeluk kita dengan 2 sayap burung nasar. Ini terus ya. Tetapi orang yang menanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi 2 sayap burung nasar, pelukan tangan anugerah Tuhan, memberi kekuatan ekstra kepada kita. Sehingga kita menjadi kuat teguh hati untuk menanti kedatangan orang menantikan Tuhan. Kuat teguh hati untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Yo, selain menghadapi badai, lihat saya, di dunia kita menghadapi laut, badai. Dunia ini memang berapa persen tuh lautan? Berapa persen dunia ini lautan? Kalau tidak salah daratannya cuma sekian persen saja. Sedikit saja. Di bawah 10% mungkin ya daratannya ya. Semua lautan. Betul ya? Nah, nanti bergelora lautan. Pulau-pulau tenggelam semua. Ini di dunia. Kita menghadapi badai. Oke, dengan 2 sayap burung nasar melintasi. Nah, sampai, tadi kurang ya. Tadi sampai kita disingkirkan ke padang gurun. Tadi tambah, kurang 1. Disingkirkan ke padang gurun. Jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita disingkirkan. Seperti Israel disingkirkan ke padang gurun. Kita juga disingkirkan ke padang gurun. Itu yang tadi nomor 1. Melintasi badai. Sampai disingkirkan ke padang gurun jauh dari mata antikris berkuasa di bumi 3,5. Kita dipelihara Tuhan. Secara langsung. Kalau dulu Israel dengan manna. Nanti kita dengan firman pengajaran dan perjamuan suci. Itu makanan burung nasar. Di padang gurun 3,5 tahun. Nah, setelah itu Tuhan datang. Nah ini harus kuat. Kekuatan ekstra. 2 sayap burung nasar memberi kekuatan ekstra. Sehingga kita kuat teguh hati untuk menanti kedatangan Yesus kedua kali. Di awan yang permai. Nanti di awan, di dunia badai beres. Sampai di padang gurun, tinggal di awan. Tinggal 1 langkah lagi. Kuat teguh hati untuk menanti kedatangan Yesus kedua kali. Di awan yang permai. Ya, semoga kita. Banyak teruna gugur, hati-hati. Banyak yang hancur, gugur. Lemah, loyo, sayap terkulai banyak. Tidak kuat lagi. Tidak bisa, saya tidak bisa layani lagi. Terlalu sulit. Tidak bisa lagi. Banyak sayap terus. Jangan. Ayo, kuat kekuatan ekstra dari Tuhan. Supaya kita kuat teguh hati. Tidak kecewa, artinya kuat teguh hati. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi. Tidak kecewa, tetapi tetap pegang teguh pengajaran benar. Dan taat dengar-dengaran. Kita hidup benar, hidup suci. Tetapi tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai garis akhir. Tetapi tetap percaya berharap menyembah Tuhan. Apapun yang kita hadapi. Seperti Sadra, Mesak, Abednego. Tetap percaya. Biar tidak ditolong. Aku tetap menyembah Tuhan. Tetap percaya berharap menyembah Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari. Kita banyak salah cuma butuh pertolongannya. Bukan orangnya. Bukan pribadinya. Tapi malam ini ayo. Sekalipun belum ditolong, aku percaya Tuhan. Nah itu berarti mengasihi pribadinya. Kalau ditolong, Yesus luar biasa. Tidak ditolong, ya lah. Itu cuma mengasihi pertolongannya, mengasihi berkatnya, mengasihi nilainya. Tapi saat-saat kita tidak ditolong dia, ayo tetap mengasihi dia, tetap menyembah dia. Amin. Seperti Sadra, Mesak. Itu mengasihi pribadinya. Tidak ditolong aja mengasihi. Apalagi kalau ditolong. Dia sungguh-sungguh mengasihi. Kayak malam ini saya juga, Om juga. Jangan hanya puas. Karena pertolongan berkat Tuhan. Tapi kita puas dengan pribadinya. Kasihnya yang besar. Kuat. Semua kuat teguh hati. Tetap menyembah. Apapun yang terjadi Tuhan. Aku menyembah. Kalau ditolong terima kasih. Tidak ditolong pun aku mengasihi. Tuhan tolong. Saat Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti dia. Dengan 2 sayap burung nasar, kita terbang
ke awan-awan yang permai, bertemu dengan Yesus selama-lamanya. Ayo, warisan jangan yang di dunia. Itu ada keinginan jahat, ada keinginan najis, bahaya. Ayo, warisan yang sesungguhnya adalah hikmat dari surga. Cari ini sungguh-sungguh sampai mendapat dua sayap. Ayo sudah, waktunya yuk kita bangkit berdiri. Dua tangan Tuhan itu dua sayap burung nasar. Lingkupiku dengan sayapmu. Ayo kita sama-sama berdoa, sama-sama berdiri. Ayo, di mana? Di Surabaya, di Medan, sama di rumah-rumah dimanapun luar negeri. Ayo bangkit berdiri bersama. Lingkupiku dengan sayap. Peluk saya Tuhan. Ayo, haleluya, haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau akur di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau akur. Yang hafal tundukkan kepala. Bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau dengan tundukkan kepala. Memang masih remaja muda, karena hidup di akhir zaman harus menghadapi badai gelombang. Jasmani kesulitan, rohani terlebih kejahatan, kenajisan. Ayo hadapi dengan hikmat Tuhan. Terus dua sayap burung, pelukan dua tangan anugerah Tuhan yang besar. Masa depan juga, memberi masa depan berhasil. Oh haleluya. Jangan takut, serahkan semua kepada Dia. Kasihi Dia. Ada waktu 5 menit. Kalau ada yang mau maju ke depan, terus. Tapi jangan ikut-ikut, satu orang aja. Saya lemah tuh. Saya butuh Tuhan. Saya butuh pelukan tangan. Datang, jangan menutup jalan, jangan menutup jalan. Ya, jangan menutup jalan, maju ya. Kasihan yang lain. Ya, baik. Di Medan, di Surabaya, silakan. Ada Tuhan. Om ada di Malang, tapi Tuhan ada di mana-mana. Di depan laptop, di rumah masing-masing, di mana? Sama, Tuhan ada. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut di tempat, silakan. Silakan. Haleluya. Ngomong sama Tuhan, serahkan pada Tuhan. Haleluya. Pelan-pelan musik. Haleluya. Haleluya. Ngomong, mungkin orang tua tidak tahu karena kesibukan. Tuhan yang tahu. Gembala tidak tahu sedalam-dalam. Tuhan yang tahu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka.
Oh, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Haleluya, haleluya. Yesus, sebut Yesus kalau tak mampu. Yesus, Yesus, tolong kami, tolong saya, kuatkan kami. Beri hikmat-Mu, beri dua sayap burung nasi. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau akan membawa kami melintasi badai lautan. Ada masa depan berhasil indah. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan semua. Kalau ada yang lemah Tuhan, ada yang lalai, ada yang jatuh, oh Tuhan kuatkan semua. Tuhan kuatkan kami dimanapun kami berada. Tetap bertahan sampai Engkau datang. Haleluya, terima kasih. Haleluya, sampai semua baik, semua berhasil indah, sampai sempurna. Terima kasih. Terlalu baik Engkau bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Syukur hanya kepada. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Kuat teguh hati. Haleluya, haleluya. Semua jadi baik, berhasil indah sampai sempurna. Oh, haleluya. Ayo serahkan hidup kepada Tuhan. Angkat dua tangan lagi ke atas. Haleluya. Peluk kami Tuhan. Naungi dengan sayap burung nasi. Peluk dengan tangan anugerah yang besar. Kami tak mampu, tak bisa, tak layak. Oh, haleluya. Saya juga Tuhan. Haleluya. Haleluya. Peluk kami. Peluk. Ada damai sejahtera. Enak ringan hidup. Ada kesucian, ada jubah indah selalu. Ada pemakaian Tuhan. Dan kuat teguh hati selalu Tuhan. Semua berhasil dan indah. Semua sempurna Tuhan. Haleluya. Ayo kuatkan semua kami Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan. Haleluya. Dimanapun kami berada. Kuat sampai Engkau datang kembali. Yang sudah loyo, yang sudah jatuh. Tuhan tolong kami. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Gembalakan kami semua. Kaum muda baik di sini. WR4 Surabaya Suprapto. 2ABC Medan Patra Kuningan 14. Yang tergembala jarak jauh karena keadaan. Karena pengajar muda. Dalam negeri, luar negeri. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman. Dalam 3 macam ibadah pokok. Kayak merasa keubahan, kepuasan, pertolongan. Pengangkatan bidang jasmani rohani sampai diangkat di awan. Yang sudah undur, tarik kembali jiwa baru, bertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksimu Tuhan. Membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, terima kasih. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kaum muda Engkau tolong semua. Yang bekerja berkati dengan berkat dari surga. Buka firman, buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan tolong kaum muda, Tuhan tolong semua. Tuhan memberkati, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan. Jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat, akal budi dari surga Tuhan. Menghadapi ulangan UTS, UAS, skripsi, tesis, disertasi, menghadapi mencari sekolah baru dan lain semua. Tuhan tolong. Naik kelas dengan baik, lulus dengan baik. Mencari sekolah baru juga tempatkan yang terbaik. Sesuai kehendak-Mu, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Nilai-nilai merosot, angkat semua. Mujizat selalu terjadi. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepada-Mu. Berikan pergaulan yang baik Tuhan. Pergaulan dalam kebenaran, kesucian di dalam Tuhan. Pergaulan dalam hikmat Tuhan. Supaya mereka berhasil indah di dalam Tuhan. Terima kasih. Juga perjodohan yang terbaik. Yang satu dalam pengajaran benar. Ada buah-buah pengajaran benar. Yang sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda. Beri masa depan berhasil dan indah. Tuhan tolong semua.
Buka jalan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang sakit Engkau jamah juga. Kesulitan Engkau jamah. Kemustahilan jamah semua. Kami teringat orang tua kami masing-masing. Dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan berkat rohani, berkat jasmani. Selamatkan mereka semua. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat. Menggembalakan dalam pengajaran yang benar. Makanan yang benar. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Terima kasih. Engkau sudah dengar keluh kesah kami Tuhan. Engkau tahu sedalam-dalamnya. Oh Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha Pemurah. Tuhan menolong kami. Tuhan kuatkan kami Tuhan. Mulai malam ini sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih. Mujizat selalu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Korban untuk pekerjaan kaum muda. Ya, untuk pasca kaum muda. Ini ya, baik. Tuhan memberkati semuanya. Ya. Lingkup piku dengan sayap naungiku dengan kuasa di saat orang ku akan terbang bersama Bapa kau Raja atas semesta. Ku menangis kau anggur di saat badai bergelora. Ku akan bersama Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang kau ku tenang sebab kau alam. Haleluya. Besok pagi 7:40 sini kebaktian umum. Gunakan hari libur nilai tambah dari Tuhan ya. Datang kepada Tuhan, tidak rugi, Tuhan tolong. Kemudian siang di WR4 Surabaya jam 11 kurang 10 atau kurang ya dimulai. Ya Tuhan memberkati juga. Gunakan hari libur, datang nilai tambah. Yang di Medan juga besok jam 7.15 malam di Hotel Danau Toba Internasional Royal Room. Ya, juga yang ke sana ya, semua Surabaya, Medan yang melayani semua. Gunakan hari libur, malam hari di Medan ya, Tuhan kasih nilai tambah lagi ya. Tuhan memberkati semuanya. Baik, itulah kebaktian kita. Nah, Tuhan tolong semua. Doakan ya untuk hari Selasa Rebu di Manokwari. Ya, Kamis sudah datang di sini ya. Saudara-saudara tetap masuk, Selasa tetap berdoa ya, untuk pekerjaan Tuhan di Manokwari. Kamis kita berjumpa lagi untuk mengisi formulir. Baik imam maupun calon imam bersama-sama saya mengisi semuanya di tempat ini. Baik, sesudah kebaktian ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Doa yang berulang tahun tanggal 17 hari ini sampai 24. Kevin Eliakim Tambu hari ini. Kevin ya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Salam-salam ya. Baik. Karista Marsya Arela hari ini 17 Maret. Selamat ulang tahun. Ananda Marcella Trili hari ini 17. Jangan-jangan usia 17 juga, bukan? Ya, 17 Maret 17 tahun ya. Baik. Dr. Lisa Wiramas di Jember hari ini. Selamat ulang tahun juga. Emily Kaira Palwoko, Sekolah Minggu Surabaya hari ini. Selamat ulang tahun. Bapak Iskia Lauli di Medan hari ini 17 Maret. Selamat ulang tahun. Besok Mareta Prabaning Tias Surabaya. Bapak Wardius Yosep 19, Bapak Yusuf Wahyu Pranoto 19, Albert Gunawan Surabaya 19,
Bapak Set Yakobus 21, Bernik Kartika Putri. Ini Bernik yang di Jepang. Halo? Mana adiknya? Bukan dia. Bernik Kartika Putri, maaf ya, salah, 21 Maret. Bapak Frederick Sugirno 21, Ibu Maharini 21, Ibu Ana Sembi, Ibu sudah meninggal. Bapak Kusardianto Surabaya 21, Immanuel Adinda Diniar Santoso Surabaya 22, Ibu Dina Hayu Rismawati, Ibu Yohanes Surabaya 22, Ibu Elizabeth Rudiati 23, Teofania Lingga Anaris 23, Ibu Maya Costa Mambu 23, Ibu Yayu Artati, Ibu Parman 23, Bapak Yunus Taruk di Nabire 23, Nabire itu Papua ya. Bapak Buwono Surabaya 25 Maret. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ayo bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, besok, dan selanjutnya. Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Segala pengorbanan kaum muda Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing, baik di Malang, Surabaya, Medan, dimanapun, jaga lindungi sertai. Jauhkan dari celaka marabaya. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah. Besok pagi di sini, besok siang Surabaya, besok malam Medan. Dengan setia dan sungguh-sungguh kepadamu, Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Nilai tambah Tuhan berikan. Terima kasih, Engkau tidak menipu kami. Latihan kur, kaum muda Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ayo sebelum pulang satu kali lagi. Mungkin ada yang loyo, ada yang ini, ayo serahkan pada Tuhan. Kuat semua. Saya percaya Engkau mengasihiku, aku mengasihimu Tuhan. Semua setiap detak jantung hidupku ada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menentukan semua yang terbaik dalam hidupku Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Seburuk apapun kami Tuhan, sejatuh apapun, segagal apapun, Engkau mampu Tuhan. Dua sayap-Mu mampu Tuhan menolong kami, mengangkat kami. Terima kasih. Semua akan berhasil indah, semua akan sempurna di dalam Engkau. Turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Sampai besok pagi, besok siang, besok malam.